Setelah Tuhan menciptakan manusia dan mentasbihkan manusia untuk menjadi bagian dari alam semesta, pernahkah sekali saja kita bertanya kepada hati kita yang bening, sadarkah kita dengan tugas-tugas kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia? Atau jangan-jangan kita malah tidak pantas untuk disebut manusia? Hadirin hadirat rahimakumullah, memang malam ini tidak diduga. Saya juga baru tahu tadi pulang dari Babakan sekitar jam 5 lah. Nanti malam diminta hadir katanya dalam rangka Jamiyah Wamima di Tegal Kubu Blok 5 Blok Karangmoncol. Ya karena kebetulan malam ini juga kosong gitu. Yakin mah rezeki ini sirah bae kan. Iya, bisa ketemu alhamdulillah. Dan memang kita ini hamba-hamba Allah ini kalau ketemu tuh senang ya. Ada kebahagiaan tersendiri ketemu. Dan memang kita saling merindukan. Tidak bisa dibohongi. Kita sudah saling merindukan dalam kelompok ini atau ya komunal lah ya, masyarakat ini ya. Udah ada kerinduan. Kita lama juga Pateten mana juga saya nanya kemana Pateten nggak kelihatan. Iya. Kanjeng Salib mana Kanjeng Salib gitu. Kita ada kerinduan itu. Mudah-mudahan ini sama di antara kita seperti itu. Malam ini saya ingin bicara yang sudah sering dibicarakan, tapi saya ingin lebih mendalam lagi lah, yaitu berbagai pertanyaan yang muncul. Semua orang ada banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, padahal Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Kata Allahnya sendiri, aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Bayangkan, urat nadi itu sudah nggak ada lagi yang lebih dekat. Ya, itu adalah titik sentral kehidupan kita, denyut nadi kita itu yang mau lebih dekat seberapa lagi. Lalu maksudnya mendekatkan diri siapa maksudnya? Di sini kita artikan bahwa dekat dengan Allah itu ya bukan dekat secara fisik ya. Sebab ada juga suami istri, anak dengan bapak tinggal serumah, tapi kita katakan mereka tidak dekat. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Jadi sudah barang tentu pengertian mendekatkan diri kepada Allah ini bukan persoalan jarak, tapi rasa yang ada tuh. Sekalipun kita letaknya berjauhan, yang satu di Surabaya, yang satu di Kertasmaya, ya jaraknya jauh, tapi kita dekat. Ya, selalu kita ingat, selalu kita tanyakan kabarnya bagaimana, sehat enggak, di mana sekarang, gimana, kucingnya udah lahiran belum ya. Ya pisangnya yang di depan rumah sudah matang belum kan gitu. Istrinya sudah berapa bulan hamilnya.
Jadi kalau begitu pengertian al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah itu artinya orang yang merasakan dekat hati, dekat terasa, bukan dekat jarak. Sebab kalau Allah itu aqrabu min hablil warid, orang saleh ya tetap Allah aqrabu min habli waridihi, orang yang fajir ya tetap Allah aqrabu min habli waridihi, orang kafir ya tetap Allah ma aqrabu min habli waridihi. Tapi tetap saja kita katakan mereka tidak dekat dengan Allah. Ketika kita sedang melakukan banyak kemaksiatan, kita tidak mungkin mengklaim kita dekat dengan Allah. Jadi artinya bahwa apakah pengertian dekat Allah itu jaraknya atau tempatnya atau rasanya? Nah, saya kira pengertian dekat dengan Allah itu artinya kesadaran diri yang berkesinambungan bahwa Allah selalu bersama kita. Artinya rasa kedekatan itu begini ya. Kita punya anak 3. Ada salah satu yang dekat dengan kita. Ketika kita bepergian mau memberi oleh-oleh, yang diingat adalah anak yang dekat itu. Anak kedua nanti kalau ada sisa uang, kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi sehingga pengertian dekat dengan Allah itu artinya implementasinya bahwa Allah selalu didahulukan di atas segala-galanya. Iya kan? Itulah pengertian dekat dengan Allah itu, artinya dalam hal apapun kita tentu tidak akan tidak mungkin akan mendahulukan siapapun di atas Allah. Artinya Allah mendapat skala prioritas di atas segala-galanya. Ya, that you are is my everything. Engkau adalah segala-galanya. Itulah pengertian dekat tuh. Jadi apa saja itu semuanya ya untuk Allah semuanya. Nah, itulah orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Itulah orang yang disebut dengan orang yang dekat dengan Allah atau al-muqarrabun. Nah, sekarang coba kita evaluasi pada diri kita sendiri. Bapak-bapak ini sudah dekat dengan Allah enggak? Sudah dekat belum? Jangan bilang nggak tahu-tahu, bilang aja jujur gitu. Kita tahu kok. Suatu ketika kita menghadapi kesulitan, orang nagih utang nyecer tiap hari datang kan gitu, pusing kita cari dana. Pertama-tama yang terbayang dalam pikiran kita apa langsung kepada Allah atau mencari saudara kita yang kaya? Nah, iya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita khawatirkan, apa kata orang, apa kata Allah? Khawatir kata orang. Kata orang, gua yang cari uang. Urusannya apa? Jadi ternyata Allah diabaikan. Jadi sekalipun jidatmu sampai hitam legam ya, saking banyaknya sujud, ketika Allah ditaruh di nomor terakhir, ya Anda belum dekat dengan Allah dong. Ya memang orang itu disebutnya aqrabu ilayya, ya abdi aqrabu ilayya hinama atau wa huwa sajidun. Aqrabu ilayya wa huwa sajidun. Hamba itu dalam posisi yang paling dekat denganku ketika sedang bersujud. Lalu sujudnya pun jangan diartikan justru secara fisik. Sujud di sini artinya kepasrahan dirinya yang sangat total. Jangan sampai salah paham, nanti orang yang jidatnya hitam dikiranya orang yang dekat dengan Allah. Enggak juga. Seperti itu. Jadi kita sendiri nggak usah nanya orang lain, kita sendiri merasakan Allah dekat atau tidak dengan kita, kita sadar kok. Itu aja persoalan. Lalu bagaimana caranya mendekat diri kepada Allah? Allah yang mengatakan engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadamu sehasta. Engkau mendekat kepadaku
berjalan santai, aku mendekat kepadamu lari, kan gitu, betul nggak? Lalu kurang seberapa lagi? Allah akan lebih cepat merespon kita mendekati daripada kita yang bergerak mendekati Allah. Itu kan jaminan semacam itu. Itu satu. Kemudian lagi, yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Lah, Anda mau nanya apa? Pengen kenal Allah, pengen tahu Allah, pengen melihat Allah. Kok bertanya bagaimana? Nyong Allah itu zahir kok. Di siang hari, di panas terik, orang mengatakan saya ingin melihat matahari. Orang jujur nggak tuh? Coba kita berpikir, Kang Aceh heran. Kalau ada orang mengatakan mana matahari, pasti wong picek kan kah? Lah iya. Jadi apakah zuhurnya Allah itu di bawah matahari atau ya kalau zuhurnya Allah ya itu lebih dari bermiliar-miliar matahari yang sangat jelas sekali dan zahir. Allah itu az-zahir. Kalau zahir la yahtaju ila dalil. Terus kita berpikir sini, Allah itu zahir. Lalu kita pengen cari bukti bisa melihat Allah. Ya ngapain yang Allah zahir aja? Berarti kalau begitu kita tidak bisa melihat Allah ini, persoalannya ada karena adanya hijab. Karena matanya picek. Karena kamunya ada di dalam kamar sehingga tidak bisa melihat matahari. Itu saja persoalannya. Jadi yang terhijab itu bukan Allah yang terhijab, kita yang terhijab, kita yang tertutup. Anta mahjub. Amallah fahuwa zahir, ghairu mahjub. Allah tidak mahjub. Yang mahjub ini kita. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, ya bukan membuka hijabnya Allah, bukan hijab yang menutupi mata hatimu itu yang perlu dibuka. Wes paham? Apa hijabnya? Waduh, kayak kalau saya ukur pakai fisik, kayak mungkin betonan baja yang 1.000.000 kilometer sebenarnya hijabnya. Betonan baja yang 1 kilometer namanya. Artinya sangat tebal sekali. Dan tidak satu, ada 3 barikade, ada 3 barrier ya yang menutupi kita dengan Allah itu. Ya. Pertama apa? Pertama yang menjadi hijab tebal itu dan ini sulit ditembusnya, yaitu hijabnya disebut dengan al-khalqu. Dalam bahasa Indonesia Arabnya al-khalqu, bahasa Arabnya makhluk. Iya. Al-khalqu itu bahasa Indonesia makhluk. Makhluk itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-khalqu. Iya. Sebab kalau makhluk itu nanti ada sedikit ada berbeda dengan al-khalqu. Ya, Masya Allah wal khalqu gitu. Kalau al makhluk yang dicipta oleh Allah. Kalau al khalq itu apa saja selain Allah. Kalau makhluk yang dicipta oleh Allah. Bisa sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Makhluk itu yang dicipta oleh Allah. Kalau al khalq itu selain Allah. Apa sih nutupnya? Ya inilah persoalannya. Bahwa selama ini yang menutup kita adalah makhluk ini, yaitu ya apa saja selain Allah, itulah yang menjadi alam semesta ini, termasuk binatangnya, termasuk sungai, termasuk mataharinya, termasuk manusianya, termasuk istri, termasuk anak, termasuk guru, termasuk murid, termasuk semua, termasuk pokoknya selain Allah itulah menjadi hijab kita. Yaitu sehari-hari kita kepengen dilihat, disaksikan oleh orang lain sebagai orang yang dermawan. Itu artinya
mata hatimu belum melihat Allah, masih melihat manusia. Artinya beli pengen didengerin Gusti Allah siraku. Iya kan? Kemudian kamu menjadi pahlawan, mengharapkan tersanjung. Siapa? Ya orang di sekitarmu yang kau harapkan. Kapan mereka menyanjungmu sebagai pahlawan? Tidak pernah muncul dalam hatimu ingin mendapat sanjungan dari Allah. Jadi tetap baik. Ketika engkau beramal soleh pun Allah nggak kelihatan. Iya kan? Terganggu oleh seperti kita ke supermarket, di sana sedang ada show, ya ada organ tunggal, biduan cantik jelita, ya kan? Kita ingin melihat, tapi karena berjubel banyak orang, kita susah banget itu berjubel. Harus menyingkirkan orang banyak baru kelihatan biduan yang cantiknya itu. Nah kita belum sampai bisa melihat, kita sudah terkecoh dengan cewek-cewek lain yang ada di sekitar panggung itu. Jadi akhirnya kita tidak pernah menatap mukanya sang biduan itu. Karena apa? Terlalu banyak yang menghalangi kita ini sehari-hari. Ya, ini jujur saja bahwa ketika kita ini melakukan kesalehan, katakanlah sholat. Kenapa kalau kita sholat dianjurkan, kalau kita di dalam rumah dianjurkan ditutup pintunya, supaya yang ada keinginan dalam hati kita, kepengen ada orang yang melihat kita sedang sholat. Ini sangat lembut sekali perasaan itu. Iya. Dan saya kira harapan kita sendiri ketika dalam bermasyarakat, kita kepengen dirasakan orang lain kehadiran kita. Supaya orang lain merasa aku hadir di sini. Lah kenapa? Kok selalu terikatnya kepada al-khalqu saja, kepada manusia saja. Allahnya kapan kau pikirkan? Sama sekali. Semuanya itu lewat. Kita mendapat rezeki, ya berterima kasihnya kepada orang yang mengantarkan. Kita sakit sembuh, ya terima kasihnya ingatnya sama dokter yang hebat. Ya, kita usaha lagi berhasil, bukannya yang dilihat Allah yang memberi rezeki. Ini bilangnya barang Ustadz muridnya Buya Sakur dari Sugi. Si pribin mana? Wong ku sinting kabeh temen kan gitu. Betul enggak begitu? Betul enggak gitu? Ya kenapa? Ya itulah hijab-hijab itu. Gurumu, kiaimu, orang tuamu. Dan orang tuamu juga menutupi kamu dari Tuhan juga. Ngucapakan dia, karena sira kementu sing di. Sing terlapang sana konon. Bayangkan. Kita dibendung oleh mereka, tidak boleh kenal Tuhan. Ya sudah gede bisa sekolah kok badok segala siapa. Bayangkan. Sampai kiainya juga menutupi santrinya, jangan berterima kasih kepada Allah. Kamu bisa pintar segini karena aku yang ngajari kamu, kan begitu bilang. Betapa kejamnya semuanya. Jujur gitu terbuka aja, jangan tersinggung ya Kiai. Iya, memang begitu kok. Iya, kalau lu nggak gue tolong, lu udah mampus sejak dulu. Bayangkan. Ketika engkau diselamatkan dari bahaya pun, kamu terlalu merasa berhutang budi kepada orang yang menolong kamu. Untung ada kamu, kalau nggak dulu aku sudah dikirim ke Sukabumi mungkin. Jadi nonsen. Jadi Allah hadir nggak? Nggak hadir dalam hatimu, nggak ada kok semuanya. Iya. Sampai orang yang punya duit lah, patetan. Kalau kamu nggak terima gue, nggak bakal jadi pengusaha kamu loh. Iya, seperti itu. Punten ini mas, contoh aja gitu. Iya. Iya.
Begitu ketemu obat terus sembuh, yang disanjung obatnya. Ketemu dokter yang bisa menyuntik kita lalu sembuh, dokter yang disanjungnya. Sampai kita pun beranggapan berbakti kepada orang tua adalah karena kebaikan orang tua. Keliru. Nggak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan Allah kok. Ya. Artinya wa namun min haula'i wa haula'i wa makana atau rabbika mahzura. Semuanya pemberian Allah ini. Dan kita juga dipersalahkan ketika kita tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Makanya begini aja lah. Kalau ada orang berbuat baik membantu kita, yang indah beginilah, bukan dulu terima kasih untung ada Pak Kaji, kalau nggak belum tentu ini pondok saya ini kalau nggak dibantu oleh sampai ngembung jadi belikin kalimat seperti itu. Begini yang ngomong yang bener lah Pak Haji, saya mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Pak Haji bantu pondok saya ini. Ya, saya tidak bisa mengembalikan kebaikan itu. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kebaikan Anda diterima di sisi Allah. Enak nggak? Enak gak begitu? Ya kenapa tidak begitu? Iya. Ya, aduh. Wong tegal gubuk medit kabeh mung sampai sing loman ke. Ya garap njeluk sama maning bapak ini sampean ke. Kalimat begitu tuh menjadi ucapan hiasan yang nggak ngerti saya. Kalimat-kalimat penyesatan semuanya. Mau minta tolong kepada siapa lagi kalau bukan kepada Pak Haji? Ucapan itu hanya disampaikan kepada Allah. Kepada siapa lagi aku minta pertolongan kalau bukan kepadamu ya Allah? Itu baru benar. Gimana lagi? Jadi kadang-kadang ucapan-ucapan kita orang Islam kadang-kadang bukan ucapan orang bertuhan. Pikir-pikir mah. Lalu bagaimana Anda bisa melihat Allah? Hijab begitu tebalnya. Jujur aja, hampir setiap orang merasa berhutang budi kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada itu. Dan kebaikan Allah tidak pernah kamu lihat selama ini. Itu hijab yang paling tebal. Yang berbuat baiknya pun juga mengklaim. Iya. Kalau bukan aku yang memperjuangkan, belum tentu Anda jadi pegawai negeri. Kan gitu. Sampai atasan pun mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini. Bukan main, luar biasa. Jadi Tuhan semua orangnya. Iya, itulah hijab al-khalqu sebagai hijab tuh begitu tebalnya. Bagi kita berbeda dengan mereka, saya percaya pasti Anda disangka orang gila. Pengulang kamu delek. Orang yang tidak tahu apa membalas budi. Akhirnya keluarlah kekecewaan orang. Air susu dibalas dengan air, atau juga kacang kulit, kacang kulit sama kacang lupa sama kulitnya. Enak bahasa Dermayu kain dulung kiri kecempet. Ditulung mentung. Itu ungkapan kekecewaan tuh saking banyaknya. Artinya kan terjadi berulang-ulang. Yuk, ditolong mentung. Air susu dibaling air, coba kacang lupa sama kulitnya, nulung kiri cempet, dipai aceng kerogo. Banyak kan? Ketika peribahasa itu banyak, berarti kejadian itu berulang-ulang setiap hari, banyak orang kecewa. Kamu kecewa ketika ada orang menemukan Tuhannya. Karena ya sebenarnya engkau mengharapkan engkau yang jadi Tuhan.
Ayo ngaku pengen mah. Iya kan? Ya, itulah. Ya, nggak habis-habis kalau kita ceritakan. Silakan kesananya merenung sendiri saja. Ya. Hanya nanti ada suatu kekecewaan yang diucapkan oleh orang yang menemui kegagalan di hari kemudian. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idh hadaitani. Itu makanya kalau kita demikian ya kita harus selektif ya supaya kalau dibuka dulu mungkin kita belum mampu, minimal ya coba cari gaul, cari teman-teman secara selektif, kira-kira bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, jangan menghalang-halangi kita. Karena nanti begitu salah pilih, kita akan kecewa. Ya wailata laitani, betapa aku celakanya, andaikan lam attakhid fulanan khalila, kalau dulu aku tidak bergaul dengan dia, tidak bersahabat dengan dia, tentu aku tidak cilaka seperti ini. Laqad adallani anil dzikri, yang telah menyesatkan aku dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Ba'da idh hadaitani, setelah engkau berikan hidayah kepadaku, gara-gara bergaul dengan anak itu, dengan teman itu, akhirnya saya menjadi tersesat kembali. Laqad adallani anil dzikri ba'da idh hadaitani. Ini peristiwa ini terulang-ulang karena akibat salah gaul. Yang lucunya lagi, kejadian berulang-ulang. Orang itu niatnya baik, ingin jadi orang benar, pengen dekat dengan Allah, pengen kenal Allah, mencari mursyid, muter-muter ketemunya mursyid dalban. Ternyata penipu gedean, hanya membohongi saja sampai hartanya dihabiskan. Alasannya beli menyan jin, menyan gandaruwo, iya, menyan gawe gombel, ya kan? Betul nggak? Orang lagi baca bener, diselewengkan kamera delima, kecangling babi, pring petuk, apa nih? Samurai ya, pinter lah. Siapa kan gua? Anak ya. Iya, iya samurai. Gimana? Apa urusannya Tuhan dengan samurai, dengan cangling, dengan merah delima cangling babi? Gimana lagi? Itulah. Memang dasar nasibmu belum ketemu Allah, akhirnya anggapnya kesasar mana-mana. Luru guru mana? Ya dalban mana? Saya cerita begitu bukan katanya, saya sebagai pelaku dan saya pernah mengalaminya. Ya, ya kan? Akhirnya ternyata yang menjadi mursyid tidak jauh, iya kan? Kita tidak kenal. Makanya sesungguhnya ketika nanti kita bisa berkenalan dengan mursyid yang benar, yang membimbing kita, itu pun hanya kebetulan sebetulnya mah. Iya. Yang tidak diduga cukup. Oh ternyata. Lah iya. Saya mau cerita. Mungkin sudah mendengar tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi dah. Ini orang lagi pengen mencari Tuhan, pengen ketemu. Akhirnya dia itu ya memperbanyak sholat, perbanyak zikir, banyak puasa. Sampai jam 9 pagi masuk kada gede hilalo. Sampai beli makaya. Rabi ini kan ngamuk. Pada disebrot sejadah perang sana tasbih bisa digoreng buah. Berseblaka kan gigir sisan. Cangga kulon jam 4 esok wis mangkat ning pasar. Tangga wetan jam 2 bengi wis mangkat ning sawang giring-giring banyu. Yang lagi nih kita jam sang masih gada gede perang sana tasbih bisa digoreng buah perang sana.
Itu dengan bahasa Jawanya. Yang nggak ngerti bahasa Jawa bongkan. Ya itu. Artinya istrinya bereaksi keras gitu. Udah yang penting usaha, duit banyak, ngapain lu cari Tuhan, cari benar. Biar benar juga kalau melarat mah nggak ada artinya lo, kata istrinya gitu. Saking kesalnya sama istrinya tuh akhirnya dia tinggal pergi, dia mencari guru kemana-mana. Nah rupanya Allah mengendaki dia bisa berkenalan dengan Allah. Caranya oleh Allah diberi kesempatan orang itu bisa kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah dan dia memperkenalkan. Tetapi ketika begitu ketemu dia bilang, kamu percuma, ngapain kamu belajar sama gue? Yang orang yang di sampingmu itu orang bener aja. Maksudnya siapa? Ya istrimu itu. Nggak mungkin pakai istrimu merepet ya balik, masa waliullah dia begitu. Nggak percaya kamu. Gitu. Udah pulang aja lah. Lebih kamu islah dengan istrimu, itu lagi menggoda kamu sebetulnya mah. Menguji apakah betul-betul kamu ingin belajar benar atau hanya sekedar main-main. Sengaja dia menguji kamu. Betul dia tuh waliullah. Oh gitu. Ya udah pulang. Begitu sampai di tengah jalan, istri yang depan pintu baru tahu lo ya. itu kan terjadi semacam itu. Itulah kadang-kadang kita tidak mengerti.